warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaka Fuada. Saya Angkatan Suara Maulana. Saya Willy Setiawan. Saya Ahmad Fikar. Saya Muhammad Sauki. Yang kami hormati Ibu Daniel Setiawati sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan salah satu topik, yaitu proses lahirnya bahasa Indonesia sebagai tugas akhir semester. Baik. Bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Latar belakang utama bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Sejak berabad-abad sebelum Indonesia merdeka, bahasa Melayu sudah digunakan secara luas di wilayah Nusantara. Alasannya karena bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa pergaulan antar suku dan perdagangan dari berbagai daerah. Digunakan dalam perdagangan, pelayaran, penyeberangan agama, terutama agama Islam. Struktur bahasanya sederhana, tidak memiliki tingkat tutur kata yang rumit seperti bahasa daerah tertentu. Karena mudah dipahami dan diterima banyak suku, bahasa Melayu menjadi pilihan paling logis sebagai dasar bahasa nasional. Yang kedua, ada keberagaman suku dan bahasa daerah. Kita tahu bahwa di Nusantara memiliki banyak suku dan bahasa daerah, yang hal ini menimbulkan kita butuh bahasa pemersatu, tetapi tidak serta-merta diambilkan dari suku terbesar dari bahasa. Dua, keberagaman suku dan bahasa di Nusantara. Dua, keberagaman suku dan bahasa daerah di Nusantara. Indonesia memiliki ratusan suku dan bahasa daerah. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan satu bahasa pemersatu. Jika salah satu bahasa daerah besar, misalnya Jawa, dipilih, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial dan dianggap tidak mewakili seluruh bangsa. Bahasa Melayu yang kemudian dinamakan bahasa Indonesia, yang dianggap sebagai bahasa netral, karena bukan bahasa mayoritas terbesar, tetapi sudah dikenal luas oleh halayak. Kemudian yang ketiga, ada peran pergerakan nasional. Pada abad 20-an muncul organisasi pergerakan nasional Indonesia seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Perhimpunan Indonesia. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam proses perjuangan dibutuhkan satu bahasa yang sama supaya gagasannya mudah dipahami dan semangat persatuan dapat tersampaikan dengan baik. Bahasa Melayu kemudian digunakan secara luas seperti untuk pidato, rapat, dan untuk pembuatan pamflet kemerdekaan, hingga akhirnya berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu menjadi peristiwa penting dalam proses lahirnya bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda ketiga, yaitu kami putra putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia, yaitu memiliki makna: satu, bahasa Melayu resmi diubah menjadi bahasa Indonesia. Dua, bahasa Indonesia resmi diakui sebagai identitas nasional. Ketiga, bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga simbol pemersatu untuk kesatuan bangsa. 5. Faktor politik dan identitas bangsa. Penamaan bahasa Indonesia memiliki makna politis. 1. Menegaskan identitas bangsa yang berbeda dari penjajah. 2. Menunjukkan rasa nasionalisme. 3. Menyatukan rakyat dari berbagai latar belakang. Bahasa Indonesia menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia adalah satu kesatuan meskipun berbeda suku dan bangsa. Pengesahan setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kini bahasa Indonesia secara resmi dijadikan sebagai bahasa negara. Sejak saat itu, bahasa Indonesia juga digunakan secara resmi dalam pendidikan dari
SD, SMP, SMA, SMK, sampai yang perkuliahan. Terus digunakan dalam pemerintahan, hukum, dan media massa. Kesimpulan, latar belakang lahirnya bahasa Indonesia meliputi: 1. Bahasa Melayu yang sudah digunakan luas. 2. Keberagaman suku dan bangsa di Nusantara. 3. Kebutuhan akan bahasa pemersatu. 4. Peran pergerakan nasional. 5. Sumpah Pemuda 1928. 6. Semangat nasionalisme dan identitas bangsa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi simbol pemersatu dan jati diri bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.